Kenapa? Iya, langsung ke Istana Bogor. Istana Bogor nanti malam ada gladi MC Kongres. Yang acara G20 juga yang di Bali itu banyak banget ternyata acaranya. Termasuk itu. Terus kan ya, Masya Allah. Anak milenial Ustaz. Kalian sampai jam berapa nih? Tapi, oh gitu. Oke. Hitungan 20 model sudah hampir selesai. Apa yang Anda sampaikan selama kurang lebih 1 jam lebih ini, antum sudah masuk ke satu slide ini. Bahwa kalau bicara harus nice opening. Imma bil lugha al-arabiyyah awil injiliziyah. Introduction, memperkenalkan diri dengan elegan. La tabdil kalam, kata-kata yang nggak boleh mubazir. Smile face and smile voice. Itu yang Anda sampaikan di awal tadi. Kalau bicara, show your smile. Hindari awal negatif. Seperti tadi, Galib maju ke depan. Dia menghindari awal negatif. Gak boleh ada grafit saat bicara. Tangannya gak kemana-mana. Dan ice breaking. Jadi antum sukses dalam bicara. Kuasai dulu segmen yang satu ini. Nice opening. Khalas? Oke, bagian belakang yang gak melihat langsung tulisan bisa melihat dari kawan-kawannya. Oke, cukup. Kita menuju ke segmen berikutnya. Satu hal yang harus Anda sampaikan di depan antum adalah bahwa jika kita bisa komunikasikan ide dalam 8 kata, lantas buat apa Anda menyampaikannya dalam 20 kata? Berbahasa itu semakin efektif, semakin mahal. Kalau antum memperkenalkan diri banyak kata-kata yang mubazir, itu semakin tidak elok didengarnya. Maka hari ini, yuk, setelah kita berbicara tentang bahasa, setelah kita berbicara tentang dunia komunikasi, setelah kita berbicara tentang dunia public speaking, kita menuju dulu ke segmen yang satu ini. Bismillah. Yang putra silahkan dibaca. Yang di dalam, yang menampak mungkin. Dalam hitungan ketiga, 3, 2, baca. Thank you. Saya minta semuanya fokus ke depan and close your notebook please. Akfil wal kurasa. Tutup kurasanya. Hari ini anak combine antara public speaking, skill berbahasa, dan motivation. Apa maksudnya Pak Happy? Antum lihat gambar ini. Di saat pandemi tahun 2020, seakan-akan pesantren pun terpuruk dan terkapar. Padahal Anda nggak setuju. Santri yang ada di Kunkarima, antum termasuk hari ini, antum ini tetap mempesona walaupun di tengah pandemi COVID-19. Pesantren Latansa 3 tetap mempesona walaupun di tengah pandemi COVID-19. Kenapa? Di awal pandemi kami diberi amanah untuk ngasih motivasi ke satu tempat. Dan di sini tempatnya. Ini dia. Siapa yang bisa menebak Kunkarima ini kira-kira bendera mana? Apa nah? Brazil. Nah, antum bilang Brazil dan itu adalah bendera Brazil yang dia katakan adalah salah kawan. Ada yang lain? Bendera mana nah? Antum ada yang bilang bendera Zimbabwe. Sejak kapan Zimbabwe pindah bendera? Atau antum mau bilang ini benderanya bendera Serang atau bendera Baya gitu? Kak, ini adalah bendera kebanggaan orang-orang yang tinggal di Kepulauan Solomon. Awal pandemi kami datang ke satu tempat untuk memotivasi orang-orang yang ada di Solomon. Di mana Pak Epi Solomon itu? Kayak gimana sih orang-orang Solomon itu? Anda kalau lihat fotonya, antum lihat. Orang Solomon itu adalah orang-orang yang tinggal di negara termiskin se-Asia Pasifik. Kami datang ke tanah ini, yang Anda lihat apa? Nih,
santri-santrinya, itu wali santrinya. Itu pesantren kak, pesantren dengan tempat yang tak elok dipandang. Antum lihat asramanya, mereka mandi di situ, mereka sholat di situ dengan tempat yang tak elok dipandang. Anak-anak santrinya kayak gitu, wali santrinya juga kayak gitu kak pakaiannya, karena mereka negara termiskin se-Asia Pasifik. Ana harus motivasi mereka dalam keadaan di sana belum ada listrik, belum ada layar infrakus, belum ada masjid seindah Anda hari ini, belum ada pakaian yang mereka layak pakai. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika kami datang ke sana, Masya Allah, kami tanya, "Hai Solomon people, apa yang membuatmu terpuruk?" Mereka mengatakan, "Pak Chandra, COVID-19 that easy for us." Mereka mengatakan, "Pak Chandra, kami terpuruk bukan karena COVID-19 itu mudah bagi kami. Mereka diserang wabah sanawat bertahun-tahun lamanya. Mereka diserang penyakit bertahun-tahun lamanya. Mereka sama harus jaga jarak seperti kita di saat 2 tahun yang lalu." Allahu Akbar. Anak tanya, apa yang membuat orang Solomon ini terpuruk dan wabahnya datang dari mana? Di mana dan kemana kami dibawa? Kami dibawa sama orang Solomon ke satu tempat. Ini dia tempatnya. Antum lihat pohon ini kawan. Ini pohon sumber penyakit. Orang Solomon tak bisa dia berkutik, tak bisa bergerak seperti orang Indonesia di saat pandemi. Gara-gara apa? Gara-gara pohon yang tebal ini. Ini sumber penyakit. Kami hadir di situ pun harus jaga jarak dengan pohon ini, karena itu sumber penyakit. Tidak ada yang berani mendekati karena mereka tahu ini sumber wabah. Mereka ingin menghancurkan pohon ini, wahai Latansa 3. Mereka ingin menghancurkan pohon ini, tapi mereka tak punya alat. Mereka dengan keterbatasan, mereka ingin menghancurkan pohon ini, tapi mereka tak punya gergaji, tak punya alat digital cutting untuk menghancurkan pohon ini. Akhirnya apa yang mereka lakukan? Seluruh warga Solomon datang ke pohon ini. Kami menyaksikan bersama protokol kenegaraan. Dan mereka teriak di depan pohon ini. Apa yang mereka teriakkan? Sambil mengatakan, "Dengan izinmu Tuhan, dengan izinmu ya Allah, kami tak punya alat untuk memotong pohon ini dan untuk menghancurkan batang pohon ini. Tapi kami yakin aku punya Kau Tuhan. Aku punya Kau ya Allah." Aku berteriak, kami yakin dengan teriakan ini pohon ini akan tumbang dan hancur. Mereka berteriak selama 40 hari 40 malam. Antum tahu apa yang terjadi? Hanya dengan teriakan selama 40 hari 40 malam dengan izin Allah Azza wa Jalla, itu pohon yang tebal dan kuat itu hancur dan luluh lantak hanya dengan teriakan. Antum tanya, "Ustadz, maksudnya apa untuk kami sebagai santri?" Ingat kawan, bahasa identik dengan tongue, the power of kalam. Language celebration today itu identik dengan kalam. Public speaking identik dengan kalam. Kalau antum kalamnya itu positif, hasilnya akan positif. Tapi kalau antum berteriak-teriakannya negatif, efeknya juga akan negatif. Antum tahu people, kalau antum lihat gambar ini, antum lihat bapak ini. Ini bapak lagi ngapain? Bapak ini lagi ngapain lah? Ini bapak lagi marah dan teriak-teriak. Andai kan ada ibumu nanti nak di rumah tiba-tiba teriak dan marahin kau, dan teriakannya tak enak didengar, dan dia mengatakan, "Hei nak, lebih baik kau pulang lagi lah kau ke pondok. Repot ada kau ini di rumah ini. Lebih baik kau pulang lagi. Aku benci sama kau." Oh, ada ibu yang ngomong kayak gitu. Ibu itu suka nonton film azab Indonesia. Kenapa? Pohon aja diteriakin bisa tumbang kawan. Apalagi manusia. Tercantum dalam Al-Quran, "Wa khuliqal insanu dha'ifa." Manusia diciptakan lemah. Hindari teriakan. Language celebration identik dengan bahasa qaulan layyinan, kata-kata yang lembut, wa qaulan karima, kata-kata yang mulia, wa qaulan thaqila, kata-kata yang berbobot. Antum ingin jadi penjelajah bahasa dunia,
please save di memori antum. Hindari energi negatif saat bicara. Tepuk tangan untuk kita semuanya hari ini. Dari sini antum sudah masuk ke segmen skill komunikasi public speaking part 2. Apa itu Pak Happy? Anak tanya antum tadi bendera. Banyak di antara antum yang gak tahu itu bendera mana. Sekarang antum sudah tahu itu bendera apa? Bendera apa? You know that. Berarti antum sudah masuk ke segmen bahwa kalau bicara itu berikan 3 E ini. Yang pertama apa? Educate. Berikan sesuatu yang baru yang belum diketahui sama peserta-peserta kita. Kalau antum ingin jadi pembicara yang powerful, komunikator yang hebat, bahasa yang mengesankan, ingatkan, ini adalah rahasia sukses part 2. Ketika antum bicara, 3 E yang pertama adalah educate, berikan sesuatu yang baru. Seperti ana memberikan sesuatu yang baru bagi antum tentang dunia Kepulauan Solomon. Yang kedua, kalau antum ingin menjadi komunikator yang hebat, pecinta bahasa yang akan menjelajahi dunia, karena antum sering komunikasi dengan orang dan antum punya ilmu yang kedua, E-nya. Apa itu? Entertain, hibur mereka. Seperti Anda menghibur antum hari ini. Anda berdinamika menghibur, mengentertain antum hari ini, people. Tak selamanya antum kaku, stuck dan diam dan kaku. Tapi sekali Anda bikin antum semua fun, relax, tertawa, dan entertain. Jadi public speaker yang hebat, how to entertain your audience, how to entertain your customer. Itu adalah hal yang penting. Yang ketiga, ini dia. Ingin menjadi public speaker yang hebat, komunikator yang powerful, bahasanya mengesankan, ingatkan, gunakan teknik E yang ketiga, explain. Kalau antum mendapatkan satu judul, antum harus bisa mengexplain, menjelaskan materi itu dengan powerful. Ayo, ini slide yang dicari sama anak-anak kampus. Mereka harus kursus dulu hampir kurang lebih 2 minggu. Pokoknya untuk mencari satu materi ini. Antum di hari ini bersyukur mendapatkan satu slide tanpa harus antri per batch, per kelompok seperti di kampus-kampus luar sana. Cukup antum mencatat dan dikip di kertas putih antum ini. Kelas? Ana hitung 5 mundur sudah selesai. 5, 4. Kalau belum bisa ke kawan-kawan yang lain. 3, 2, 1. Cukupkan. Ditutup kembali notebooknya. Classroom notebook please. Kita menuju ke segmen yang berikutnya. Berbicara tentang bahasa. Berbicara tentang dunia public speaking. Dunia komunikasi. Ana ingin lihat antum Latansa 3 masuk ke segmen yang mana nih? Ketika kami ke beberapa pondok dari Sabang sampai Merauke, ke sekolah-sekolah termasuk di luar negeri. Ketika kami angkat tentang pentingnya berbahasa, ada di antara santri-santri di Indonesia yang ketika berada di pesantren, dia masuk. Orang yang pertama ini, bahagia banget jadi pesantren. Siapa di antara antum yang kayak 2 anak ini, happy banget jadi pesantren. Bahagia banget dia. Apapun yang terjadi, dia bahagia. Tapi yang paling bahaya, anak gak mau ada di Latansa 3, Kun Karima, santri, dia masuk ke folder yang kedua. Apa itu Kak? Dia generasi yang biasa-biasa aja. Jangan sampai antum menjadi generasi yang biasa-biasa aja. Latansa 3, kalau antum menjadi generasi yang biasa-biasa aja, nanti hasilnya pasti biasa-biasa aja. Antum mau ujian, ketika ujian antum belajarnya biasa-biasa aja, pasti hasilnya akan biasa-biasa aja. Yang ketiga, di saat pandemi ada santri yang selama di pesantren, dia masuk ke folder yang ketiga. Apa itu? Ini dia. Apa? Cemas. Dia takut ketemu orang, takut ketemu ustaz karena cemas. Dan yang terakhir, ada di antara antum santri di negeri ini, dia mengenal bahasa, dia belajar bahasa, belajar apapun di pondok, tapi yang didahulukan di otak dia apa? Pak Happy,
kayaknya saya lelah banget belajar di pondok ini. Lelah wajar, kan? Ana juga pernah lelah seperti antum. Tapi orang yang selalu berteriak lelah, lama-lama lillahnya akan hilang. Ana ulangi kawan. Orang yang selalu berteriak depan wali kelasnya, Ustadz, ana lelah banget Ustadz. Ustadzah, ana lelah banget Ustadzah. Orang yang selalu berteriak lelah, lama-lama lillahnya akan hilang. Yang dikhawatirkan apa? Ungkapan Imam Asy-Syafi'i ini sangat indah. Apa itu nak? Bila kau tak tahan lelahnya belajar, maka kau harus menahan perihnya kebodohan. Ana ulangi, brother sister. Bila kau tak tahan lelahnya belajar, maka kau harus menahan perihnya kebodohan. Antum selama di pondok, seperti Kiai tadi mengatakan madrasatul alam. Kita harus perih di pondok ini kan? Karena apa? Yang dikhawatirkan dia stres. Kalau orang tidak bisa mengiringi dan mengikuti irama di pondok, tidak berbahasa dia, bahasanya asal-asalan, yang dikhawatirkan dia stres di pondoknya. Antum melihat gak orang stres dia? Ada kasih contohnya. Ini contoh orang stres. Mudah-mudahan bisa nampak videonya. Ini dia kan. Dia kerjanya stres. Ini yang terjadi. Dia office boy, karyawan yang stres. Antum lihat tingkat kestresannya. Dia tidak tahu apa yang harus dia kerjakan. Apa efek dari semua ini? Dia akan melukai dirinya, bahkan melukai orang lain. Maksudnya apa Pak Happy? Dia stres. Udah tahu minggu depan mau ujian, dia biasa-biasa aja. Padahal mahfuzatnya jelas, man arafa bu'das safari. You know that. Udah tahu mau siap-siap ujian tapi biasa-biasa aja. Ini titipan dari Pak Kiai. Selain motivasi public speaking, ada motivasi inner power of santri. Yang dikhawatirkan apa nak? Ada santri selama 1 minggu dia liburan awal tahun. Baru 3 hari dia di rumahnya. Apa yang terjadi? Dibawa ke psikolog. Apa yang terjadi nak? Prefrontal cortexnya dia mulai error. Baru 3 hari di rumah. Anak gak mau dilatih saat 3 ada yang kayak gitu kawan. Maksudnya apa Pak Happy? Saya belum paham. Kemarin liburan nak awal tahun. Ketika nyampe anak santri itu ke rumah dengan orang tuanya ngasihlah dia handphone. Dari pagi, siang, sore, malam dia selalu bersahabat dengan handphone. Baru 3 hari udah mulai error matanya dan prefrontal cortexnya. Bersyukur antum berada di kun karimah dan you tidak memegang handphone itu terlalu over. Enggak kayak kawan-kawan di luar sana. Apa itu prefrontal cortex Pak Happy? Bagian otak yang membedakan antara manusia dengan hewan. Dan korteks itu terletak tepat di belakang dahi. Dalam hitungan ketiga, pegang dahinya sekarang. 1, 2, mulai. Dahi. Nah, dahi. Itu dagu sayang. Itu dagu. Ini dagu ya. Nah, dahi. Mana? Dahi. Putra dahi. Di situ ada korteks titipan dari Allah. What is your dahi? Di sini nak, bukan di belakang. Sejak kapan dahimu hijrah ke belakang? Di sini. Oke. Di situ ada korteks titipan dari Allah. Kalau itu selama kau belajar di pesantren korteksnya error, apa yang akan terjadi? Tercantum dalam Al-Quran. Korteks itu dalam Al-Quran adalah nasiyatin kadibatin. Nasiyatin
nasihatin nasiyah dalam dunia psikologi artinya adalah korteks. Antum tanya apa itu kenapa saya kalau belajar bahasa Arab bahasa Inggris wajadtu muskilah katsirah. Saya susah mendapatkan materinya. Saya susah banget belajar di pondok ini. Jangan salahkan guru, jangan salahkan siapa-siapa. Bisa jadi korteksnya sudah mulai error. Karena jika korteks rusak, apa yang terjadi? Pertama, materi ini nggak bakal antum dapatkan dalam kelas. Jika korteks santri rusak selama di pondok, yang pertama dia akan sulit mengatur masa depan. Yang kedua, ciri santri yang korteksnya kena adalah dia suka murung. Kalau ada santri, apalagi santri baru, murung aja di kamar. Yang lain olahraga, dia diam aja. Yang lain diam, dia olahraga. Itu mulai korteksnya daerah. Kalau ada kawan antum di kamar, udah tahu harus berbahasa, harus berbicara, tapi dia murung dan diam aja, pegang pundak dia. Korteksmu masih ada apa enggak? Jangan-jangan korteksnya sudah hilang. Karena korteks jika rusak, dia nggak peduli dengan lingkungan sekitar, dia nggak sopan dan kurang kreatif. Tanpa antum tulis, antum lihat gambarnya aja, antum bisa ingat. Yang pertama, jika korteks rusak, dia nggak bisa berbahasa. Jika korteks rusak, dia bawaannya suka murung. Jika korteks rusak, ini yang akan terjadi. Tepuk tangan untuk kita semuanya hari ini. Maka di segmen terakhir, sebelum jam 11.00, ana minta di segmen terakhir ini dalam hitungan 3 mundur. Oke, Mbak Vera standby sana boga. 3, 2, 1, tutup alat tulisnya dan rapikan. Tidak ada lagi yang perlu dicatat, disimpan. Tidak ada apapun di tangannya sebelum kami pamit dari Latansa 3 hari ini. 3, 2, siap ya? Ana uji kerapihan dan kekompakan antum. 3, 2, yang putri silakan berdiri tanpa suara. Wahid, isnani, salasa. Disimpan alat tulisnya di bawah tanpa suara. Thank you. Siap ya, relax ya Naya. Wahid, isnani, salasa, putri silakan duduk kembali tanpa suara. Duduk tanpa suara, mulai. Terima kasih putri. Sudah rapi loh nak, yang putri, putra jangan kalah sama mereka. Wahid, isnani, salasa. Stand up without voice, no voice. Tanpa suara. Good. Wahid, isnani, putra yang di luar juga sama. Salasa, silakan duduk kembali tanpa suara. Oke, pertanyaannya. Ketika Latansa 3 di segmen terakhir, ana bicara dari awal sampai akhir ini, ditanya antum memilih mana? Bergerak atau tertinggal? Maka antum akan serempak menjawab apa? Tanpa antum ragu-ragu mengatakan, Pak Happy, saya memilih bergerak. Karena apa? Antum tahu dan yakin kalau Allah Sang Maha Penggerak yang sudah menggerakkan antum dari masa ke masa. Saya ulangi, kadang kita tidak sadar kalau Allah pun Sang Maha Penggerak yang sudah menggerakkan kita dari masa ke masa. Kalau antum melihat gambar ini, siapa antum yang mengelak? Kalau semua yang hari ini hadir dari ustadz, ustadzah, tolib, tolibah, kalau antum pernah berada di satu titik sebelum antum masuk ke Latansa 3 hari ini,
Apa maksudnya Pak Hepe? Antum lihat tulisan ini dengan seksama bahwa berubah itu baik, hijrah itu penting ke arah yang lebih baik. Antum hari ini berbeda dengan antum 10 tahun yang lalu. Antum yang datang 3 hari ini pastinya berbeda dengan antum